8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin Bareng Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah yang tiada terkira kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mendapatkan rizki dan nikmat-nikmat yang lain, yang mudah-mudahan dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kita, melanjutkan dari apa yang telah lalu, yaitu di bab 57 ya jamaah sekalian, bab yang ke-57 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berjudul Al-Qanaah, bab qanaah. Ya, qanaah itu apa jamaah sekalian? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang ada, ya, merasa ridho dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian al-afaf, ya, sikap menjaga diri, wal iktisad, ya, jadi sikap pertengahan ya di dalam hidup, sikap sederhana dalam hidup. Kemudian wal infaq, ya, sikap berinfak, dan dzammis su'al, ya, celaan untuk meminta-minta tanpa ada keperluan yang sifatnya darurat. Ya, pada pertemuan yang lalu, ya, sini sesuai catatan saya sampai di ayat, ya, Al-Furqan yang 67. Al-Furqan ayat 67. Ya, di sini beberapa ayat yang disampaikan Imam Nawawi yang sudah kita bahas, surah Hud, ya, ayat yang ke-6, Al-Baqarah 273, Al-Furqan 67. Ya, kita lanjutkan di surah yang berikutnya, Az-Zariyat 56 sampai 57. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepada aku. Ya, berarti kalau tujuannya memang itu, ya berarti kita jangan jamaah sekalian menjadikan dunia ini sebagai orientasi pertama. Karena memang tujuan kita bukan itu. Tujuan diciptakannya kita hanya untuk ibadah. Ya, berarti apa yang kita dapatkan berupa dunia, materi dan sebagainya kita jadikan sarana untuk ibadah. Ya, itu maksudnya jamaah sekalian. Sehingga sangat erat kaitannya dengan bab kita, bab qanaah. Ya, jadi dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, insya Allah membantu kita untuk ibadah. Ya, coba kita lihat di layar, ya ini illa liya'budun, ya kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi budak harta atau menggunakan seluruh waktu kita untuk dunia. Ya, nanti nggak sesuai dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga umur terbatas ya sama sekalian, umur terbatas. Kalau kita gunakan untuk mencari dunia, seluruh umur kita hanya untuk mengejar materi, ya sudah kita dapat banyak, dapat materi, kemudian satu saat kita meninggalkannya, ya eman-eman juga, ya eman-eman umur kita, ya sudah dapat semua, lalu ditinggal juga, tinggal meninggal. Ya, maka dari itu dua-duanya jalan, ya. Jadi mencari dunia, ya, mencari akhirat, ya. Akhirat nomor satu, ibadah nomor satu, dunia mengiringi, ya, dunia mengiringi. Jadi tidak ditinggalkan, tapi bukan itu yang merupakan utama kita. Dunia nomor dua, nomor satu akhirat. Dunia tidak ditinggalkan, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tapi nomor satu, akhir. Cerminannya bagaimana? Cerminannya kalau orang itu ngejar dunia, ngejar harta jamaah sekalian, dia tetap tidak lupa ibadah. Ya, dia tetap tidak lupa ibadah. Utamanya sholat. Utamanya sholat 5 waktu. Nah, kalau kita dimudahkan dua-duanya, alhamdulillah. Jadi ibadah, ya, kemudian mencari rezeki, mendapatkan karunia Allah, berikhtiar untuk itu, kita dimudahkan, alhamdulillah. Ada sebagian orang yang sama sekalian lalai, ya, lupa dengan ibadah. Dia hanya mengejar dunia, mengejar materi, lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk dinasihatkan. Ya, untuk disadarkan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, aku tidak ingin dari mereka rezeki dan aku tidak ingin mereka memberikan makan. Ya. Artinya Allah tidak butuh, ya, kepada kita jamaah sekalian. Dia ciptakan kita agar kita ibadah. Nah, supaya kita bisa ibadah, maka Allah itu memberikan kepada kita fasilitas, ya, fasilitas di dunia. Nomor satu, udara, dikasih udara. Kedua, air. Nomor satu, ya, udara. Nggak bisa hidup kita tanpa udara. Yang kedua, air. Ya. Kemudian yang ketiga, rezeki-rezeki lainnya, makanan dan minuman. Ya, itulah dunia jamaah sekalian. Ya. Udara, air, kemudian makanan, minuman, ditambah dengan tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Ya, kemudian pakaian. Ya, sudah, itulah ringkasan dari dunia. Nah, Allah beri itu semua jemaah sekalian. Kadarnya berbeda tiap orang, namun secukupnya sudah cukup. Yang penting bisa hidup jemaah sekalian, bisa ibadah, alhamdulillah. Diberikan lebih, alhamdulillah. Jangan sampai lalai. Ya, diberikan kekayaan, harta, materi, alhamdulillah. Ya, tidak diberikan cukupan, ya, pas-pasan, alhamdulillah. Yang penting bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah demikian, ya, maksud dari ayat ini jemaah sekalian.
Yang penting nanti akhiratnya itu bahagia. Ya, ya tentu kita kepingin dunia akhirat. Tapi umpama dunianya banyak ujian, dunianya banyak cobaan sama sekalian, jangan putus asa. Nanti orientasi kita pertama itu akhirat. Bagaimana di akhirat itu kita mendapatkan kebahagiaan, ya, di alam kubur, di padang mahsyar, dan ketika kita melewati sirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencari dunia saja tidak ibadah, nanti bagaimana di alam kubur? Nah, ini perlu difikirkan. Nah, kita juga perlu makan, perlu minum di alam kubur. Nah, ini tidak bisa didapat kecuali dengan ibadah tadi. Ya, jadi dengan ibadah melanggengkan kebahagiaan kita dunia akhirat. Ya, dunia akhirat dapat. Orang yang beriman, ya untung dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat, insya Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik, insya Allah demikian. Ya, kita perhatikan sekarang hadis yang pertama dalam bab ini. Minum dulu ya. Bismillah. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Ya, bukanlah kekayaan, ya maksudnya kekayaan yang hakiki itu adalah dengan banyaknya arad. Arad itu al-mal, al-mal itu harta. Jadi maksudnya bukanlah kekayaan yang hakiki itu kaya harta, banyak harta, tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Ya, kadang orang banyak hartanya tapi dia masih merasa kurang. Kan banyak ya masalahnya. Berarti dia miskin. Ada orang yang lain dia hartanya biasa-biasa, sederhana, tapi dia merasa cukup. Nah, berarti dia kaya. Kaya coba sekalian. Karena kaya itu kaya jiwa. Ya qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada, maka berarti dia kaya hakiki daripada orang yang banyak hartanya tapi tidak merasa cukup. Ya. Laisal ghina an kasratil arad, ya. Bukanlah kekayaan itu kaya harta, ya. Namun kekayaan itu adalah kaya jiwa. Ya, ini segi makna yang lebih ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun orang yang kaya harta ya disebut kaya, gitu. Tapi di sini lebih kepada nilai-nilai hakikinya. Nilai hakiki kekayaan itu lebih kepada kekayaan jiwa ketimbang materi. Meskipun tidak menafikan orang yang hartanya banyak disebut kaya. Tapi beliau lebih menekankan kepada nilai kaya itu apa yang dimaksud secara hakiki adalah jiwa, kaya jiwa. Nah, ya kita perhatikan di sini jamaah sekalian, dalam Bahja An-Nadhirin dijelaskan al-ghina an-nafi' al-mamduh huwa ghinan nafs. Ya, jadi kekayaan yang bermanfaat, yang terpuji itu adalah ghina an-nafs, kekayaan jiwa. Ya, jadi kalau orang itu jiwanya kaya jamaah sekalian, dalam artian jiwanya itu lapang, jiwanya itu qanaah, jiwanya itu ridho terhadap apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, kemudian jiwanya nerima, ya, jiwanya bersyukur, maka itulah sebetulnya kekayaan yang hakiki. Ya, orang yang demikian insya Allah bahagia. Ya, banyak orang yang tidak mendapatkan kekayaan jiwa. Banyak orang yang jiwanya itu gersam, ya, jiwanya itu kering. Ya. Jadi dia nggak merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Materi yang begitu banyak, tetap dia merasa kurang. Ya. Atau dia tidak diberikan materi, tapi juga nggak punya kekayaan jiwa.
Akhirnya dua-duanya nggak dapat ya. Dunia yang nggak dapat, kekayaan hati juga tidak dapat. Ya. Ya tentu kalau dua-duanya dapat ya Masya Allah ya. Jadi jiwanya ya kaya, hartanya ya kaya, Masya Allah. Ini model Abdurrahman bin Auf, ya Utsman bin Affan. Gitu. Dua-duanya dapat. Tapi kalau kita nggak dapat kekayaan duniawi, minimalnya kekayaan jiwa dapat. Insya Allah bahagia. Ya, jadi rumus kebahagiaan dalam Islam tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan kekuasaan, yang penting kaya jiwa. Inilah yang dicerminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dalam kesederhanaan beliau, kesahajaan, beliau bahagia. Beliau bahagia, keluarga beliau bahagia. Meskipun mungkin beliau dalam 2 hari bersama keluarganya tidak makan kenyang berturut-turut dengan roti gandum. Dalam 2 hari tidak pernah makan kenyang dengan roti gandum secara berturut-turut. Ya, namun beliau bahagia. Nah, li'annaha idza staghnat 'amma fi aidin nas wa qana'at bima qasamahu Allah laha kafat 'anil matami'. Karena kalau jiwa itu sudah kaya, dia nggak merasa butuh dengan apa yang di tangan manusia. Ya, dia nggak merasa butuh pada apa yang di tangan manusia. Maksudnya dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah bagi untuk dirinya. Dia tercukupi dari matomi, ya matomi itu ketamaan-ketamaan. Ya. Ya, jadi lihatlah apa yang kita miliki, jangan yang dimiliki oleh orang lain. Gitu ya. Kalau melihat yang dimiliki orang lain nanti nggak puas-puas. Ya. Dia melihat yang lebih tinggi darinya, yang lebih hartanya. Akhirnya dia tidak ridho, tidak qanaah, merasa selalu membandingkan dengan orang di sekitarnya. Ya, jadi rumus masalah ini, lihatlah kepada orang yang di bawah kita dalam masalah keduniaan. Unzuru ila man huwa asfala minkum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang yang di bawahmu. Ya, maksudnya dalam urusan dunia. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan melihat ke atas. Adalah masalah agama, masalah ibadah, lihat ke yang atas. Lihat pada yang lebih atas supaya kita lebih semangat ya meniru orang-orang yang lebih soleh, lebih afdal daripada kita. Ya, ternyata sederhana ya rumus kebahagiaan dalam agama kita jemaah sekalian. Ya. Wa hafazat sahibaha ila ma'alil umur ya. Jadi hadis ini memotivasi ya setiap kita untuk mencapai perkara-perkara yang tinggi, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Fahasolalaha bidzalik aktsar min ghinal mal. Dan ini hasilnya yang didapatkan lebih daripada kekayaan secara materi. Yang biasanya ya tidak mutlak ya. Kekayaan materi mewariskan, ya kata Syekh Salim Al-Hilali, al-hirs. Al-hirs itu apa? Ya, nggak ada berhenti-berhentinya mencari dunia. Asyuh. Asyuh itu kikir dan tamak. Jadi yang kikir ya tamak itu asyuh. Kemudian al-hala at-tama ya. Kemudian orangnya terjatuh pada perkara-perkara yang rendah, akhlak-akhlak yang rendah. Ya, ini sebagian ya besar orang yang memiliki harta ya saja jamaah sekalian tanpa ada bimbingan agama dikhawatirkan terjatuh pada sifat-sifat yang tercela tadi. Ini yang pertama. Ya, jadi laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ini yang perlu kita kuatkan ya dalam menghadapi hidup ini jemaah sekalian, kekayaan jiwa. Bagaimana mendapatkan kekayaan jiwa? Ya, di antaranya dengan terus disirami. Ya, terus disirami dengan majelis-majelis ilmu. Ya, ini menyirami hati. Dengan zikir, ini menyirami hati. Ya. Kemudian juga dengan menerapkan ya pesan-pesan Quran, pesan-pesan hadis. Termasuk dalam hal ini kita jadikan pedoman hidup bahwasanya kaya jiwa itulah kekayaan yang hakiki, Ya. Jadi agama itu fungsinya membimbing,
ya, mengarahkan, menunjukkan, memberi petunjuk. Nah, kita sudah dapat sekarang petunjuknya, rumusnya sudah dapat, tinggal menerapkan dalam kehidupan. Bagaimana caranya mendapatkan kekayaan jiwa, ya, kekayaan jiwa, kekayaan jiwa, kekayaan jiwa. Ya, ini yang perlu kita ulang-ulangi dalam hidup supaya jiwa kita itu kaya, tidak gersang, jiwa kita subur dan tidak layu. Baik. Yang kedua, ghinan nafs yatawallat minal qanaah wa adamil hirsi 'alal izdiyad li ghairi hajat. Ya, jadi kaya jiwa itu munculnya dari sifat qanaah. Ya, balik lagi kepada qanaah. Jadi qanaah ini ternyata salah satu resep keberkahan hidup, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan. Ini tidak berarti tidak berusaha, ya, tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap mencari jamaah sekalian. Nah, apa yang diperoleh disyukuri, apa yang peroleh didapatkan dari jalan yang halal, dia ridho, dia puas, dia rela, dia qanaah. Wa adamil hirsi 'alal izdiyad li ghairi hajah, dan tidak, ya, memaksimalkan dirinya untuk mencari sesuatu yang dia sendiri nggak perlu. Ya, sekarang. Ya, kadang orang numpuk-numpuk harta itu bukan karena dia perlu, tapi karena apa? Hanya sekedar kepingin memiliki. Ya, hanya sekedar kepingin memiliki. Ya, mungkin rumahnya itu banyak, ternyata yang dia tempati hanya satu. Ya, pakaiannya mungkin berpuluh-puluh, tapi yang dia pakai hanya sebagian kecil. Nah, itu ya. Jadi manusia itu nggak ada puasnya memang. Kecuali kalau umur kita itu misalnya 1000 tahun, 2000 tahun gitu ya. Masalahnya umur kita itu terbatas. Ya. Kalau dia hanya untuk ngumpul-ngumpulkan harta semata, lupa ibadah, nanti kematian datang kepadanya, dia belum siap. Belum siap ibadah, belum siap syukur, belum siap untuk taat kepada Allah. Bagaimana nanti di akhiratnya? Sengsara. Ya, sementara dia meninggal hanya membawa kain kafan, ya, hartanya nggak bisa dibawa. Maka dari itu seorang mukmin yang cerdas ketika diberikan harta, maka dia gunakan hartanya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Di antaranya untuk keperluan dirinya, keperluan keluarganya, yang sifatnya penting jemaah sekalian, ya, berikan itu semua. Kemudian di antara pemanfaatan yang lain, ya, zakat, infak, sedekah, atau hal-hal lain yang sifatnya kebajikan, ya, arahkan ke situ. Insya Allah kita di akhirat berbahagia karena menggunakan harta ke arah kebajikan. Insya Allah demikian. Baik. Gitu ya. Jadi hidup itu seimbang, ya, seimbang antara dunia dengan akhirat. Tidak hanya dunia saja. Ya, kalau orang yang nggak beriman, dia ngejar dunia, 24 jam dia ngejar dunia, nggak mikir tentang akhirat. Tapi kita orang yang beriman, memikir tentang akhirat, mikir juga tentang dunia, dan orientasi pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian ya, di Bahja An-Nadhirin. Kita coba lihat di kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Ini lebih panjang ya syarahnya. Coba kita sederhanakan, kita ambil beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Ya, di sini disebutkan ya, di antara kandungan hadis ini ada an-nafi wal itsbat. Nafi itu peniadaan, itsbat itu penetapan. Maksudnya dari hadis tadi ada peniadaan. Laisal ghina, bukanlah kekayaan itu kekayaan harta. Namun kekayaan itu kekayaan jiwa. Nah, berarti kalimat pertama peniadaan, nafi, kalimat kedua penetapan, pengitsbatan. Kemudian faedah yang lain, di antara kewajiban seorang dai tashihul mafahim, ya, membenarkan pemahaman umat. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih taujih, ngasih nasihat kepada sahabat, sampai kepada kita. Nah, seorang dai, seorang alim menyampaikan kepada umat, ya, supaya mereka tercerahkan, supaya mereka memahami tentang konsep hidup yang barokah, yang bahagia dalam Islam. Jadi kewajiban seorang dai diantaranya meluruskan pemahaman umat, menjelaskan hakikat-hakikat. Salah satunya di sini hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan.
hakikat kekayaan. Ya, di sini ada perkataan Imam Ibnu Battal. Jadi mana hadis di atas? Bukanlah hakikat kekayaan itu banyaknya harta. Li'anna katsiran, karena banyak orang yang Allah luaskan hartanya tidak qanaah. Ini perkataan Imam Ibnu Battal. Banyak orang yang diluaskan hartanya, dia tidak qanaah. Sehingga dia sungguh-sungguh untuk menambah. Ya, jadi hartanya mungkin tidak habis 7 turunan, tapi masih dia kepingin nambah. Itulah sifat manusia. Ya, ini mengingatkan kita akan hadis, seandainya manusia diberikan 1 lembah emas, dia kepingin 1 lembah lagi. Ya. Bukan 1 tukum emasnya, 1 lembah emas, dia kepingin 1 lembah lagi. Masya Allah. Padahal 1 lembah emas itu ya, luar biasa. Mungkin gak habis untuk 70 keturunan. Ya. Ini masih kepingin apa? 1 lembah lagi. Tidak ada yang ya, memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya dia nggak akan puas sampai meninggal. Nggak akan bisa menyetop dirinya kecuali al-maut. Ya, jadi orang yang dibanyakan hartanya itu banyak dari mereka yang tidak qanaah, lalu dia kepingin nambah lagi, dan dia tidak peduli dari mana datangnya. Hanya ini faktor yang bisa menggelincirkan itu ketamakan. Ya, ketamakan, akhirnya orang tadi semua jalan dilalui. Ya, halal ya haram semuanya. Ya, karena sudah ada tamak tadi. Nah, di sini jauhi sifat tamak. Jadi orang kalau sudah tamak, apapun dilakukan. Ya, baik itu korupsi, ya, riba, semuanya sampai kalian. Pokoknya hartanya tambah. Jadi ini yang menggelincirkan, yang ketamakan. Faka'annahu faqir, maka orang yang seperti itu hakikatnya dia fakir. Karena dia merasa masih butuh terus. Beda halnya dengan orang yang biasa-biasa tapi qanaah, lebih kaya daripada orang tadi. Wa innama haqiqatul ghinan nafsi. Jadi hakikat kekayaan itu kaya jiwa. Yaitu siapa? Manistaghna bima utiya. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, nanti kalau dia qanaah biasanya ada apa coba sekalian? Keberkahan. Saya ulangi, kalau orang itu qanaah, insya Allah apa yang diberikan kepadanya itu jadi barokah. Mungkin secara hitung-hitungan nggak cukup, tapi cukup. Karena Allah berikan keberkahan. Sebaliknya kalau tidak qanaah, tidak barokah. Ya, jadi dia nggak pernah merasa puas. Orang yang qanaah, insya Allah barokah hartanya, rizkinya. Ya Allah ganti ya. Jadi karena dia qanaah, Allah berikan apa? Barokah. Kan Allah itu melihat sikap hambanya ya. Orang itu nggak puas-puas, tamak, akhirnya dia merasa kurang terus, ya nggak barokah. Yang satu lagi qanaah, selain dia dapat pahala, juga hartanya barokah. Cukup, ya Masya Allah. Meskipun sederhana, mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Warodiyah, dan dia ridho. Nah, ini tempatnya di hati ya. Jadi Allah tahu hamba ini ridho, hambaku ini ridho, hambaku rela dengan takdirku. Ya, maka Allah berikan keberkahan. Bisa jadi Allah tambah. Ya. Dan dia juga menjaga diri, ya. Dia juga tidak meminta-minta kepada orang. Ya, jadi mungkin dia fakir tapi tampilannya seperti orang yang kecukupan. Ya, karena saking menjaganya. Itulah yang disebut sifat iffah. Sifat apa? Iffah. Iffah itu menjaga diri. Jadi mungkin dia butuh tapi dia nggak meminta kepada orang, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, jadi sifat qanaah nomor 1, yang kedua sifat afaf. Afaf.
Sifat iffah, menjaga diri. Ya, nah. Insya Allah demikian ya. Yang ketiga di antara faedahnya dalam kitab Kunuz, al-hath 'alal qanaah war ridho. Ya, jadi motivasi untuk bersifat qanaah dan ridho. Ya, sekali lagi ini teori ya, coba sekalian tinggal mempraktekkan. Ya, teorinya mudah, prakteknya yang perlu apa istilahnya itu sungguh-sungguh. Ya, jadi kita sudah dikasih teorinya, tinggal mempraktekkan. Kalau kita mau mempraktekkan, insya Allah bahagia hidupnya. Insya Allah apa? Barokah. Jadi motivasi untuk qanaah dan ridho. Ya, ini tidak hanya untuk kita, coba sekalian, perlu kita tularkan, perlu kita sampaikan kepada keluarga. Ya, suami kepada istrinya, istri nyampaikan kepada suaminya. Ya, supaya rumah tangga itu berjalan bareng ya, satu arah, satu visi dan misi di atas agama Allah. Ya, jangan sampai berseberangan, yang suaminya ke kanan, yang istrinya ke kiri. Yang suaminya di atas agama, inginnya, yang istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya di atas agama, suaminya jauh dari agama. Ini saling menasihati ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menguatkan. Jadi motivasi untuk qanaah dan ridho. Baik, sini ada perkataan yang penting. Innal ghina anwa'. Ya, jadi kekayaan itu bermacam-macam. Yang paling afdal adalah ma yuthna 'alal insani bih, yang dipuji manusia itu dengannya. Ketahuilah itu adalah kekayaan jiwa. Inilah kekayaan yang hakiki. Ya, juga faedah yang lain bahwasanya banyak harta itu tidak selalu kaya. Banyak harta tidak selalu identik bahwasanya orang itu kaya, belum tentu. Kalau jiwanya nggak kaya, berarti dia tidak kaya secara hakiki. Meskipun dia kaya secara hartanya. Nah, sebaliknya kekayaan jiwa itu selalu disebut kaya, meskipun hartanya biasa-biasa. Jadi karena kuncinya di kaya jiwa tadi. Ya, seperti hati ya, kalau hati baik, seluruh tubuh baik. Ya, kuncinya di hati. Kalau hati buruk, seluruh amalnya juga buruk, berpengaruh ke jasad yang lain. Nah, nah ini hadis yang tadi kita sampaikan ya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, karena dengan itu lebih layak kalian untuk mensyukuri atau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kalimat yang ringkas tapi di situ memuat pedoman dalam kehidupan ya. Dalam urusan dunia jangan lihat yang atas, lihat yang bawah, yang belum seperti kita. Nah, ya ini kata Imam Ibnu Qayyim, hakikat kekayaan hati itu adalah apa sama sekalian? Ta'alluquhu billahi wahdah, bergantungnya hati hanya kepada Allah. Ya, berarti kaya jiwa, hati itu bergantungnya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Yang kedua, wa haqiqatu faqrihi al-madhmum ta'alluquhu bi ghairihi. Ya, bukan yang kedua ya, sebaliknya hakikat kefakiran itu adalah bergantungnya hati kepada selain Allah. Jadi dalam Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Maka kalau hamba itu bergantung hanya kepada Allah, hidupnya bahagia. Kalau dia bergantung kepada manusia, nggak bergantung kepada Allah, hidupnya sengsara.
Jadi bergantunglah kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita, Allah akan menguatkan hidup kita. Wa ghina nafs huwa istiqamatuha 'alal marghub wa salamatuha minal hudud wa bara'atuha minal mura'at. Ya, jadi kekayaan jiwa itu istiqomahnya jiwa 'alal marghub, ya, pada sesuatu yang diinginkan. Ya, wa salamatuha minal hudud, ya, wa bara'atuha minal mura'at. Nah, baik. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, termasuk adab mad'u atau adab umat adalah adamut tatallu ila ma fi aidin nas. Jangan suka melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Adamut tatallu, ya. Misalnya ada tembok, nah, kita naik berusaha melihat apa yang ada di balik tembok itu tatallu. Nah, jadi maksudnya itu, bahasa sederhananya, kita itu jangan suka melihat-lihat orang-orang yang lebih daripada kita. Khawatirnya apa? Khawatirnya kita kepingin nggak kesampaian. Khawatirnya kita bandingkan. Khawatirnya apa? Kita nggak syukur. Ya. Terpencet ini, apa? Ya. Masya Allah. Pas. Ya. Ya, jadi jangan melihat kepada orang yang lebih daripada kita. Ya sekedar tahu tidak apa-apa, tapi kalau kepingin tahu, nah ini khawatirnya apa? Malah kita tidak syukur dengan apa yang kita miliki. Ya, apalagi di era sekarang, coba sekalian, semua ditampilkan ya di televisi, di internet, ya, berbagai macam hal yang mungkin jauh di atas kita, ya, berupa kekayaan, materi dan sebagainya, yang mungkin ini bisa menggoyahkan qanaahnya seseorang. Ya, bisa menggoyahkan kita, bisa menggoyahkan seorang istri, apalagi seorang perempuan, ya, yang dia itu rasanya kuat, maka dia melihat, ya, kekayaan tadi dia bandingkan dengan suaminya. Nah, ini hati-hati. Jadi dari tontonan perhatikan, jangan sampai mengundang sesuatu yang bisa berlawanan dengan qanaah. Ya, jadi lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang qanaah, hambanya yang ridho terhadap apa yang Allah bagi, dan insya Allah Allah berikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.